Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga pada bulan Ramadan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani ansitoh Ramadan. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa dalam bulan suci ini begitu banyak keistimewaan yang bisa kita raih. Kita mendapatkan peluang yang besar untuk melakukan pertaubatan. Karena bulan ini juga bulan maghfirah. Kita juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan amal yang berlipat ganda. Karena amal-amal kita di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting juga di bulan ini relatif kita kondusif untuk beramal soleh. Karena sebagian besar dari kaum muslimin sedang melakukan ibadah selama bulan Ramadan ini. Kesempatan bagi kita karena manusia itu akan melakukan kegiatan dengan baik bila didukung dengan lingkungan yang kondusif juga. Nah, kesempatan itulah yang mungkin bisa kita ambil agar kita bisa bersama dengan masyarakat untuk melakukan aktivitas ibadah kita. Jemaah rahimakumullah, para penceramah mungkin sudah memberikan penjelasan terkait dengan detail ampunan Allah yang bisa kita dapatkan, berapa banyak lipat gandaan amal-amal soleh kita, dan bagaimana juga betapa kondusifnya lingkungan yang mendukung kita beribadah. Jemaah rahimakumullah, sudah beberapa hari kita berpuasa. Insyaallah sudah banyak amal yang telah kita lakukan. Insyaallah juga betapa banyak pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di bulan yang suci ini. Tetapi dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menggarisbawahi, ternyata tidak sedikit orang yang sudah banyak melakukan kebajikan, sudah melakukan ansitoh Ramadan, tetapi hampir-hampir tidak mendapatkan apa-apa di akhir nanti. Di akhir Ramadan nanti dia tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Untuk itu jamaah sekalian, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, yaitu adalah penyakit hati. Penyakit hati ini, Masya Allah, Subhanallah, hati-hati betul kita dengan penyakit hati ini. Pertama, penyakit dengki. Penyakit dengki inilah yang membuat sampai hari ini orang-orang bahkan sampai hari ini kalau kita membaca sejarah, kenapa kok seorang Abu Jahal itu tidak mau masuk Islam? Padahal beliau adalah seorang yang kaya, seorang yang terpelajar,
Bahkan beliau itu dijuluki sebagai Abul Hakam di saat itu. Abu Hakam itu berarti orang yang bijaksana. Seorang Abu Jahal itu memiliki tempat yang khusus di warga Mekah saat itu. Tapi mengapa beliau tidak mau masuk Islam? Pernah beliau berucap yang kurang lebih bahasanya adalah, mohon maaf, di zaman itu Abu Jahal itu adalah keturunan Bani Maksum. Sedangkan Rasulullah, kalau kita lihat dari titian kekerabatannya, berada di Abdul Manaf atau Bani Manaf ya. Nah, selama ini kedua kabilah ini dianggap yang cukup terkenal di saat itu. Jadi kalau Bani Manaf bisa menyantuni, membantu jamaah haji yang berkunjung berziarah ke Ka'bah, Bani Maksum juga bisa melakukan. Kalau Bani Manaf bisa memberikan minuman kepada para jamaah, maka Bani Maksum bisa juga melakukan hal yang sama. Intinya adalah kalau Bani Manaf bisa melakukan sesuatu yang heroik, sedekah misalnya dan sebagainya, maka itu juga bisa dilakukan oleh Bani Maksum. Tapi bisa dibayangkan kalau kenabian itu berada di Bani Manaf. Bagaimana mungkin Bani Maksum bisa menjadi pengikut Bani Manaf? Saya melihat jemaah sekalian dari beberapa literatur yang saya baca dan dari beberapa film yang saya saksikan, maka hal inilah yang menjadikan Abu Jahal itu sangat sulit masuk Islam. Kenapa? Karena dengki. Tidak rela kenabian itu berada di genggaman kafilah Bani Manaf. Padahal sudah jelas, Al-Quran jelas, tidak ada yang bisa menandingi kalimat-kalimat ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Muhammad sosok yang paripurna saat itu, baik sebelum menjadi nabi maupun setelah jadi nabi. Beliau itu sosok yang paripurna, sempurna. Beliau itu tidak ada celah. Salah satu mungkin yang bisa kita lihat adalah celah dari namanya saja, Muhammad. Bagaimana mungkin kita katakan beliau itu dusta kalau beliau terpuji? Bagaimana mungkin kita katakan beliau itu berzihir kalau dia terpuji? Tidak ada celah. Dari namanya saja beliau itu tidak ada celah. Belum dari sikapnya. Beliau sebelum menjadi Rasul sudah digelari Al-Amin, orang yang jujur, yang terpercaya. Bagaimana mungkin? Jadi tidak ada celah. Tetapi dengki ini yang membuat seorang itu jatuh, tidak mampu untuk menerima kebenaran. Jemaah sekalian, itulah mungkin yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa boleh jadi kita sudah beramal banyak, boleh jadi kita sudah melakukan kebajikan di mana-mana, tapi ingat, dengki ini yang bisa menjadikan amal-amal itu terhapus semuanya. Terhapus semuanya. Boleh jadi yang sederhana adalah kita bisa sholat, tetangga kok bisa lebih hebat daripada kita sholatnya. Kok tetangga kita ini sholatnya bisa tepat waktu sih? Ada rasa dengki dalam diri kita. Ada rasa dengki dalam diri kita. Kalau itu sudah terpatri dalam diri kita, selamat tinggal amal-amal kebajikan kita. Tidak mungkin kita dapatkan keutamaan di bulan suci ini. Teman sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan agar kita terhindar dari rasa dengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.